Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, sesepuh, bini sepuh, aji sepuh yang senantiasa kami muliakan, para cendekiawan muslim, para guru besar, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahim di masjid ini, Masjid An-Namirah, dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sejatinya baru minggu kemarin kita bersilaturahim dalam sowan wonten masjid mriki, dan minggu ini ternyata ditakdirkan lagi oleh Allah bisa sowan lagi di masjid ini karena beliau Pak Yai Wahid Masnuni kemarin menghubungi untuk bisa bersama-sama kita ngangsu kawruh atau tolabul ilmi dalam rangka meningkatkan kualitas kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak bosan dan tidak membosankan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, malam hari ini kami coba ingin menyampaikan terkait dengan ayat yang sangat terkenal di dalam Al-Quran, yakni surat Ali Imran ayat 133 dan 134, yang ini biasanya sering digunakan dalam momen-momen ceramah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wasari'u, dan bersegeralah kamu lan agi-agi sira ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, menuju ampunan dari Tuhanmu, wa jannah, wa jannatin, dan surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya itu seluas samawat, langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan, dicawisno kanggone tiang-tiang yang bertakwa. Dulu pernah kita sampaikan terkait dengan takwa itu sendiri. Takwa dalam banyak redaksi diartikan sebagai imtisalu awamirihi wajtinabun nawahihi, yakni menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, pertanyaannya dulu ketika takwa ini belum kita bahas, mana yang lebih utama antara melaksanakan perintah Allah atau menjauhi larangannya? Ini mana yang lebih utama? Ini menjadi perdebatan dalam diskursus para ulama, yang kemudian ternyata yang lebih utama itu bukan melaksanakan perintahnya, tetapi justru menjauhi larangannya yang lebih utama. Maksudipun ngeten, karena
banyak kita dapati orang yang melaksanakan sholat tapi masih sering berbuat maksiat. Nggih napa nggih? Sholate mempeng. Nah, niku terus si bapak yang ngocoke nggih mempeng. Posone mempeng, judine nggih terus berjalan. Niku. Tetapi ini akan berbeda ketika orang menjauhi larangannya, meskipun dia belum melaksanakan perintahnya, tapi ini nanti lambat laun orang yang menjauhi larangannya ini pasti akan sampai kepada pelaksanaan terhadap perintahnya. Dados sih kalau di dalam aswajaniku, di dalam berdakwah, makanya tidak boleh ada vonis sesat terhadap orang pelaku maksiat. Nyun sewu, nyun sewu. Banyak para ulama kemudian ketika melihat orang maksiat langsung divonis, Anda salah, Anda sesat, Anda neraka. Nah, ini tidak dilakukan di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi bagaimana para pelaku maksiat ini kemudian dirangkul, diajak bertemu dengan jalan Tuhan. Niki takwa. Tetapi dari dua hal tadi tidak kemudian kita memilih salah satu, tidak. Itu merupakan bagian yang saling melengkapi satu sama lain. Nah, inilah kemudian yang membawa kita sebagai hamba Allah nantinya akan mendapatkan surganya. Tapi tidak cukup di situ, ternyata dimensi orang bertakwa ini di ayat 134 itu diberikan indikator. Nah, ini indikator ini tampaknya ringan tetapi kayaknya berat sekali untuk kita lakukan. Indikator yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Indikator dari orang yang bertakwa pertama adalah orang yang mampu atau bisa menginfakkan, berinfak ketika sarra' wad-dharra, dalam kondisi lapang dan dalam kondisi sempit. Kalau dalam kondisi lapang, saya rasa mudah saja. Misalkan Prof. Rahmat ini barusan mendapatkan tunjangan guru besarnya, ringan saja ketika bersedekah. Tapi bagaimana kemudian orang yang pekerjaannya setiap hari kekurangan, tetapi dia masih bisa menyisihkan sebagian hartanya untuk berinfak? Nah, niki sing berat niki. Kadang mawon nyun sewu. Kula mawon contoh nih, ketika misalkan kita punya rezeki untuk berinfak saja itu berat, apalagi orang yang kekurangan nyun sewu. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika orang berinfak dalam kondisi lapang itu ternyata tujuannya untuk menghindarkan diri dari takabur, ternyata menghindarkan diri dari sikap sombong, menghindarkan diri dari sikap napa kemlinti ini nggih, sombong ini nggih, menghindarkan diri dari sikap jumawatnya. Tetapi kalau orang berinfak dalam kondisi yang kekurangan, dalam tafsirnya Ibnu Katsir dijelaskan ternyata ini dalam rangka merasakan bagaimana ketika sebuah kondisi sulit tetapi dia masih bisa berbagi. Nah, niki wonten sebuah cerita di kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Dikisahkan dari Abdullah bin Mubarak. Suatu ketika beliau selepas melaksanakan ibadah haji itu tertidur di Masjidil Haram.
Setelah selesai melaksanakan ibadah haji, serangkaian ibadah haji, bapak-bapak ibu-ibu yang telah melaksanakannya niku kan, haji niku merupakan salah satu ibadah yang sifatnya fisik sehingga sangat melelahkan sekali. Nah, Ibnu Mubarak ini tertidur karena min jumlatil aulia, di dalam tidurnya itu kemudian beliau bermimpi bertemu dengan dua malaikat. Nah, dua malaikat ini melakukan dialog, percakapan. Malaikat yang pertama ditanya, wahai malaikat, ada berapa orang tahun ini yang melaksanakan ibadah haji? Ini kaitannya orang yang berinfak dalam kondisi sempit tadinya. Ada situ mi'ati alfin, situn 6, mi'atin iku 100, alfin iku 1000. Ada 600.000 orang yang melaksanakan haji, kata malaikat yang ditanyai. Kemudian malaikat yang satu lagi, ini malaikat B misalkan tadi, malaikat A malakani bahasanya dalam kitab. Kemudian malaikat A bertanya lagi, dari 600.000 itu berapa orang yang hajinya diterima? Niki senes karangan kula niki teng kitab. Lalu malaikat B menjawab, tidak ada yang diterima. 600.000 wong sing nindakane haji ndak ana satupun yang diterima. Loh, kok bisa? Saya juga tidak tahu. Nah, tiba-tiba malaikat B menyatakan, tetapi karena adanya satu orang laki-laki yang berada di Damaskus, maka seluruh ibadah haji orang 600.000 tadi akhirnya diterima. Nah, lalu setelah itu Abdullah bin Mubarak terbangun, dia terperanjat, penasaran apa amalan seorang laki-laki yang berada di Dimashq, di Damaskus ini, sehingga bisa membuat orang ibadah haji sekian banyak hajinya diterima. Dia kemudian bergegas, setelah selesai bergerak dari tempatnya, ya tentu dengan segala macam perbekalannya, menuju ke Damaskus. Dalam mimpinya tadi bahwa dikatakan lelaki tadi, rojul tadi namanya Muwafiq. Muwafiq, senes Gus Muwafiq nih, senes namanya Muwafiq dalam kitab. Berangkatlah Abdullah bin Mubarak menuju Damaskus, dicari ini, sampai singkat cerita akhirnya ketemu dengan seorang laki-laki yang bernama Muwafiq, diketuk pintunya, lalu kemudian ditanyakan, apakah benar ini rumahnya saudara Muwafiq? Iya benar, saya adalah Muwafiq. Kemudian diceritakan mimpinya, bahwa aku telah bermimpi begini-begini. Lalu di akhir cerita ditanyakan kepada Muwafiq, wahai laki-laki, apa amalan kamu sehingga kamu bisa menjadikan orang sekian banyak haji yang awalnya tidak diterima menjadi diterima? Ternyata ibadah amalannya dia niku, Masya Allah, saya ini pekerjaan saya memberi bantuan kepada tetangga-tetangga saya dalam hal dondomi sandali. Jadi lek enten tonggone sandali amoh niku didandani, dibenakno dondomi sandali. Dia tidak punya apa-apa, tidak punya harta apa-apa. Saya ini ingin berhaji, kata Muhammad. Saya ini ingin berhaji, tetapi saya belum pernah bisa berhaji sampai sekarang. Saya tidak punya uang. Nah, kalau begitu, kamu saya kasih uang. Dari Abdullah bin Mubarak tadi memberikan uang. Saya kasih kamu uang 300 dirham. Kalau nanti ngecek niku 1 dirham lek mboten klentu niku 11.000 napa pinten ngoten nggih, 300 dirham niku nggih cekap lek damel haji. Nah, dikasihkan uang 300 dirham oleh Ibnu Mubarak. Ini saya kasih uang 300 dirham agar kamu bisa melaksanakan ibadah haji.
seneng niki. Tapi apa yang dilakukan? Yang dilakukan suatu ketika Muwafiq ini mencium bau sedap dari rumah tetangganya. Nah, ketepaan istrinya niku sedang hamil, kepingin nyidam lah, lek cara awake dhewe niki nyidam. Mas, aku kok kepingin ambune iki kok enak opo iki. Dicarilah dari mana bau yang sedap itu. Berangkatlah Muwafiq, ini istrinya dalam kondisi hamil. Nah, ternyata bau yang sedap itu berasal dari rumah tetangganya, yang rumah tetangganya itu memiliki anak yatim, atau kalau bahasa sekarang niku panti asuhan lah kalau di kita. Dia bertamu, wahai ibu, ketika mencium bau masakan Anda yang sedap ini tadi, istri saya yang sedang hamil ini kepingin, mohonlah saya diberi sedikit. Tetapi mohon maaf, ini saya bahasakan dengan bahasa saya, mohon maaf Mas, bau masakan yang Anda cium ini sudah habis, ternyata sudah habis, sudah saya kasihkan kepada anak yatim, tetapi itu pun masih belum mencukupi dari seluruh anak yatim yang ada. Woh, injih, matur sembah nuwun Bu, ngapunten, bahasane ngoten, tidak kemudian marah-marah. Nah, dia bingung di jalan iki Muwafiq, ya nopo iki, wis masakane entek, istri saya di rumah sedang hamil, niki lek mboten dikasih ketika hamil terus ngiler, terus yang Jawi niki anaknya nanti. Bingung dia. Nah, untuk mensiasati itu, kemudian ketika berjalan pulang, Muwafiq ini bertemu dengan bangkai seekor keledai. Bangkai seekor keledai. Nah, dalam fikih, dia mau menggunakan kaidah dalam fikih bahwa ad-daruratu tubihul mahdurat, mungkin itu yang digunakan, bahwa dalam kondisi terjepit seseorang itu diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang dilarang dalam hukum syar'i. Akhirnya bangkai tadi diiris, terus kemudian dagingnya diambil, kemudian dibakar dan dibawa pulang untuk dikasihkan istrinya. Ini dalam konteks Ibnu Mubarak, dia Muwafiq tadi, ini boleh buat saya dalam kondisi batas tertentu, tapi tidak boleh bagi kalian semua, haram, dijelaskan dalam kitab itu. Nah, lalu kemudian dibawa pulanglah, dan setelah dibawa pulang, uang yang 300 dirham yang akan digunakan dia untuk melaksanakan ibadah haji tadi diambil, dibawalah kepada orang yang tadi memelihara anak yatim, dikasih no kabeh niku, padahal dalam kondisi dzarra tadi. Dikasihkanlah semua uang itu kepada panti asuhan atau kepada orang yang di dalam rumahnya tadi ada beberapa anak yatim yang dia keinginan hajinya sudah akan terlaksana tapi tidak dilaksanakan, kemudian dipindahkan untuk diberikan kepada anak yatim tadi. Di akhir cerita kemudian Muwafiq ini tadi berkata bahwa inilah hajiku itu berada di depan pintuku sendiri. Artinya bahwa saya bisa melaksanakan haji itu dengan cara memberikan sesuatu yang mungkin saya bisa berikan kepada orang lain meskipun dalam kondisi dorok, dalam kondisi sempit tadi. Ini salah satu cerita. Artinya bahwa ketika dalam kondisi bagaimanapun, bahwa kalau kita merupakan orang yang bertakwa, indikatornya niku tadi, kita bisa berbagi meskipun dalam kondisi sempit. Niku yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra. Ringan-ringan kayaknya tapi berat sekali. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidho.
Niki nggih kayaknya ringan juga. Ngempet nesu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ngempet nesu. Ternyata orang yang bisa menahan amarahnya itu merupakan indikator dari ketakwaan seseorang. Ada sebuah ungkapan Arab yang sangat sederhana yang biasanya dihafalkan oleh anak-anak yang berada di pesantren. La taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah walakal jannah, dan bagimu surga. Karena terkait dengan marah niki, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika orang marah itu hilang separuh akalnya, hilang. Kemana hilangnya? Ketika dalam kondisi emosi niku orang ini kan tidak tahu apakah yang apa yang dilakukannya ini ku benar atau salah, tidak tahu. Banyak kemudian kasus-kasus pembunuhan itu terjadi hanya karena disebabkan dengan kemarahan. Nyun sewu, kadang ada suami membunuh istrinya atau sebaliknya, atau tetangga mengeksekusi tetangganya dan lain sebagainya, cuma karena dipicu marah, cuma karena dipicu masalah marah. Niki makanya di dalam pembahasan kitab-kitab niku ketika bab ghadab, bab nesu itu selalu diberikan pembahasan sendiri terkait dengan bahaya yang ditimbulkan dari seorang yang dalam kondisi marah. Dalam konteks ilmu tasawuf, ketika orang mencapai pada derajat tertentu itu ketika salah satunya dia bisa mengendalikan nafsu amarahnya. Kita niki sebagai makhluk yang paling sempurna, salah satu nafsu yang harus kita kendalikan itu namanya nafsul amarah. Ketika orang sudah bisa mengendalikan nafsul amarah, orang tersebut akan naik pada derajat atau tingkatan di atasnya. Orang tersebut memiliki nafsul mutmainnah. Jadi di dalam hatinya itu ketenangan yang dia dapatkan. Niki sing nomor kali bahwa orang memiliki sifat takwa diindikasikan dengan wal kadhiminal ghaib. Yang ketiga niki nggih ringan tapi juga berat. Wal afina 'anin nas. Memberikan maaf kepada manusia. Memberikan maaf kepada manusia. Kadang niku kalau kita berbuat salah, kita minta maaf itu ringan. Tetapi kalau kita disalahi, didolimi, dianiaya, kemudian orang itu meminta maaf ataupun kita membuka pintu maaf, itu kan berat sekali. Saya Bapak Ibu, misalkan panjenengan mari dihantemi begitu. Setelah dihantemi, orang yang ngantemi panjenengan niku moro, Mas, jaluk sepurane. Kira-kira niki di sepuro napa mboten? Pasti sulit sekali kita untuk memberikan maaf. Nah, tetapi kalau kita bisa memberikan maaf, ini kita termasuk golongan orang-orang bertakwa. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa salasun mangkunna fihi hasabahullahu hisaban yasiron wa adkhalahul jannata birahmatih. Ada 3 hal, 3 golongan yang apabila 3 hal ini berada
pada diri seseorang, niscaya Allah akan menghisapnya dengan hisap yang ringan, dan kemudian Allah memasukkan surganya dengan rahmatnya. Ngapunten Bapak Ibu, karena pada akhirnya dari penjelasan wahyu, kita nanti pada akhirnya ketika mendapatkan surganya Allah itu karena rahmatnya, bukan karena amal ibadah kita yang kita banggakan, bukan sama sekali, ternyata karena rahmatnya. Karena apa yang kita lakukan dalam bentuk penghambaan kita, ibadah kita, sholat, zakat, puasa ataupun yang lainnya, itu tampaknya tidak sebanding dengan begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. La tuhsuhaniku wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuhaniku. Nah, pada akhirnya hanya karena kasih sayang Allah lah kita kemudian mendapatkan surganya. Tetapi kasih sayang ini kalau kita analogikan dalam kehidupan sehari-hari, tidak mungkin kan kita akan mendapatkan kasih sayang tanpa kita memberikan penghambaan, kan begitu. Nah, 3 orang ini tadi akan dihisap dengan hisap yang ringan, dan kemudian dimasukkan surganya Allah dengan rahmatnya. Yang pertama adalah tu'ti man haramaka, kita memberikan sesuatu terhadap orang yang memusuhi kita. Nah, niki abot mana niki? Jenengan misalkan masak atau tumbas sate, tetangga kita itu benci nih, naudzubillah, kepada kita. Kita membeli sate tadi kepada tetangga kita yang membenci kita, kita ketuk pintunya, kemudian kita kasih sate itu dijanjikan oleh Allah kita dimasukkan surga. Tu'ti man haramaka, tu'ti aweh man ing wong haramaka kang ngaling-ngalingi sapa man ing sira. Jadi memberikan sesuatu terhadap orang yang membenci kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah watasilu man qata'aka, kita tetap bertanya, menyambung silaturahim terhadap orang yang memutus tali silaturahimnya dengan kita, disenangi. Misalkan Prof. Rahmat ini sama mahasiswanya dibenci karena kalau ngasih nilai ini sulit sekali, tapi Prof. Rahmat ya tetap, ayo anak-anak kita belajar dengan santainya. Lah niki tawatasilu man qata'aka. Lah niki yang ketiga, yang berkaitan dengan tadi, wa'afina 'anin nas wa ta'fu amman dolamaka, kita memberikan maaf terhadap orang-orang yang menzolimi kita. Dalam konteks fikih, kalau kita kajiannya dengan menggunakan fikih, maka kezoliman seseorang itu ya harus dikenai balasan secara hukum syar'i. Dalam fikih jinayah misalkan, orang yang membunuh ya harus dibalas dengan dibunuh dengan ketentuan syar'i. Orang yang memukul ya harus dipukul, itu dalam konteks fikih. Tetapi dalam konteks tasawuf atau dalam konteks hakikat, ketika engkau disakiti, maka jangan engkau balas menyakiti, tetapi balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Lah niki yang sering kali diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dalam kisah-kisah kehidupan. Ada sebuah kisah yang menurut saya ini sangat menyentuh sekali. Wa ta'fu amman dolamaka ini. Pasca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Nabi kan dari Mekah, kemudian karena di Mekah masih belum memungkinkan
Karena banyaknya tekanan-tekanan, akhirnya kemudian Nabi berhijrah ke Madinah. Nah, awal-awal hijrah di Madinah itu ada satu, ini mungkin panjenengan sudah sering mendengar cerita ini. Kalau sudah sering ya dengarkan lagi mungkin. Ada seorang pengemis di pojok pasar Madinah itu yang setiap hari mulutnya itu mencaci Rasulullah. Niki sudah pengemis, buta, pekerjaannya mencaci Rasulullah setiap hari di pasar Madinah. Apakah kemudian ini, kalau secara secara serampan itu Nabi mudah saja menyuruh sahabatnya untuk menghilangkan pengemis itu, tapi yang dilakukan Nabi tidak. Ternyata sampun isa nggih, sampun isa dereng. Ternyata yang dilakukan Nabi justru setiap kali dia mencaci maut itu didatangi dengan dibawakan makanan, karena ya pengemis ya, sudah tua, mungkin giginya sudah ompong. Lah, makanan yang diberikan kepada pengemis itu tidak langsung dikasihkan, tetapi dikunyah dulu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurmanya dikunyah dulu, setelah lembut dimasukkan ke mulutnya pengemis tadi. Lah, seperti itu, ini mulutnya sambil mencaci Nabi nih, mulutnya sambil mencaci Nabi di depannya. Setiap hari dilakukan seperti itu, sampai akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Pengemis ini belum meninggal dunia. Nah, sahabat Abu Bakar mengetahui hal ihwal yang dilakukan oleh Nabi terhadap pengemis itu. Setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, Abu Bakar ingin melanjutkan apa yang dilakukan Nabi terhadap pengemis itu. Nah, ini kelasnya sahabat dengan kelasnya Nabi. Abu Bakar ini dalam hatinya semremet terhadap pengemis ini. Kok berani-beraninya Anda itu sudah buta, sudah tidak beriman, sudah kafir, setiap hari mencaci Muhammad, tapi diempet sama Abu Bakar. Nah, Abu Bakar juga mendatanginya. Juga sama, Abu Bakar mengunyah kurma, lalu kemudian disuapkan kepada pengemis itu. Lah, ternyata ketika disuapin oleh Abu Bakar, ini dilepeh, dimuntahkan kurma itu. Loh, siapa kamu? Rasa kurmanya ini kok tidak sesedap seperti biasanya. Biasanya kurma yang saya makan atau makanan yang saya makan ini lembut sekali dan enak sekali, tapi ini kok tidak enak. Ternyata beda kunyahannya Nabi dengan kunyahannya Abu Bakar. Lalu kemudian dikandani pengemis ini, Mbah, ini Mbah, tak dilung, bahasanya kita dilung, tak omongi Mbah, jenengan sumerep nomboten, misalkan bahasa Jawa, sing setiap hari, yang datang setiap hari ke sini kemudian menyuapi Anda setiap hari itu siapa? Aku mana tahu, aku kan buta. Orang yang setiap hari datang ke sini menyuapi Anda itu adalah orang yang setiap hari dengan mulutmu itu kau caci maki. Hah? Kaget dia. Siapa? Orang yang setiap hari yang kurmanya kamu makan dengan lembut enak sekali itu adalah orang yang setiap hari kamu caci. Dia adalah Muhammad. Masya Allah. Dia tidak bilang Masya Allah itu. Akhirnya dia nangis, kemudian tersungkur dan menyatakan diri masuk Islam. Pengemis tadi dengan kelembutan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa wa'afina 'anil nas
tidak selalu bahwa kita yang berbuat salah kemudian membukakan pintu maaf atau kita minta maaf, tapi siapapun dan dalam kondisi apapun kita siap untuk membukakan pintu maaf kepada orang-orang yang menzalimi kita. Memang berat apa mboten ini? Abot nggih. Ya, barangkali mungkin kita sekarang masih ada hak-hak atau masih memiliki rasa tidak nyaman atau belum meminta maaf atau memaafkan terhadap saudara-saudara kita mungkin yang masih bermusuhan dengan kita. Ya barangkali kita pelan-pelan untuk bisa saling memaafkan. Biasanya niki yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara bapak dan ibu nggih napa nggih Bu nggih. Nah, kalau terjadi misunderstanding ya antara keluarga khususnya ini ya, kalau bisa cepet-cepetan jaluk sepuro dulu-duluan. Biasanya bapaknya merasa karena dia laki-laki gengsi, ibu yang ngono karena setiap hari dia mau ngurusi pekerjaan rumah yo gengsi. Nah, hilangkan sifat gengsi itu, ayo berlomba-lomba untuk saling meminta maaf dan memaafkan. 3 hal niki kelihatannya sepele tapi sangat fundamental. Kelihatannya ringan tapi sangat berat sekali untuk kita lakukan. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra, yang kedua wal kadhiminal ghaid, yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas. Nah, ini 3 hal ini mari pelan-pelan kita praktekkan. Jangan dikira saya yang ngomong seperti ini saya juga bisa melaksanakan, belum tentu. Kita sama-sama juga belajar akan hal itu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, memang dalam hal-hal seperti ini kadang untuk menyikapi suatu permasalahan kalau ditinjau dari segi syariah dan ditinjau dari segi hakikatnya itu memang kadang berbeda. Karena kalau syariah itu digunakan untuk menghukumi, fikih itu sesuatu yang tampak, sesuatu yang zahirnya orang mukallaf. Tetapi kan kemudian dalam kondisi batin, dalam kondisi kehambaan kita, ada hal-hal yang juga perlu kita lakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas kehambaan kita. Makanya kalau dalam pembahasan hakikat meningkatnya derajat seseorang di hadapan Tuhan itu